yang namanya indeks itu kan bukan lagi secara kuantitatif kan ekonomi, tapi indeks kebahagiaan, happiness. Itu ya, kan ada namanya Wikipedia ya. Ada toko aja namanya Tokopedia. Mungkin banyak pedia-pedia yang lain yang artinya sebenarnya pengetahuan pedia itu. Nah, kalau tentang diri manusia itu kita sebut pedianya gitu ya. Kami menyebutnya sebagai diripedia. Di dalam badan kamu ini ada dua serigala, serigala hitam dan putih. Dan itu selalu berkelahi. Nah, dalam berkelahi ini siapa yang menang? Ya, yang dikasih makan lebih banyak. Gitu. Jadi serigala yang hitam ini maunya kan makan daging, maunya sendiri semua yang enak. Yang putih ini cuma mau tenang, diam, meditasi, ya, berdoa gitu kan. Nah, kalau dua ini seimbang, maka badan ini menjadi bisa bekerja dengan baik. Selamat berjumpa kembali para pemirsa bersama kami di Presiden Eksekutif Club. Kali ini kami akan membawakan satu tema dialog yang sungguhnya sifatnya sangat universal. Pertama, kita menyadari dunia semakin terkoneksi, batas-batas etnis, budaya, agama ini semakin roboh, dan di sana secara garis besar kita menemukan dua tipologi orang. Apapun agamanya, etnisnya, di sana ada orang baik dan ada orang yang jahat, apapun agama etnisnya. Dan kalau kita bicara sumber kebaikan, ada sumber rasional, bagaimana ilmu pengetahuan itu mendidik secara teoritis, ada pendidikan habit, perilaku, mentalitas, tapi ada juga yang paling dalam, tiap orang itu dianugerahi oleh Tuhan, disertai yang namanya spirit atau roh, kekuatan rohani. Dalam bahasa yang lain, kita itu mempunyai kekuatan, ada head, ada hand, ada heart. Ya. Ada lagi ada mental, ada fisikal, dan ada spiritual. Dan tiga-tiganya itu kerjasama, tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Kali ini kami menghadirkan teman dialog yang Anda semua sudah tahu. Yang satu Pak Lulu. Makasih Mas Lulu, semua datang ke sini. Kedua Mas Darmono. Dua orang ini secara ekonomi duniawi sudah selesai, secara intelektual sudah selesai. Tapi ternyata walaupun mereka sudah selesai, ada yang belum selesai yang membuat mereka asik, yaitu apa? Sebuah perjalanan spiritual, perjalanan rohani. Karena kalau sekolah ada batasnya, kepuasan materi juga ada batasnya. Tapi ketika bicara tentang agenda bagaimana berbuat baik, bagaimana membangun keindahan, bagaimana mendekati Tuhan yang Maha Sempurna, itu sebuah perjalanan yang tidak pernah selesai. Nah, kali ini kita bicara itu, dan maaf topiknya mungkin agak berat, tapi sungguhnya hakikat pendidikan kan mesti mengarah ke sana. Apa Mas yang ingin dibagi kali ini tentang jati diri kemanusiaan, dimensi apa? Nanti kita dialogkan dengan Mas Darmono. Intinya sebetulnya kita selalu tadi disebutkan ada manusia baik dan manusia yang tidak baik. Ya. Jadi kalau dua itu digabung intinya manusia. Ya. Nah, saya kira saya, Prof. Komarudin dan Pak Darmono sudah tahu banyak hal ya. Di dalam ilmunya leluhur Nusantara itu banyak dipelajari, namanya ilmu kesejatian, tapi saya nggak tahu prosesnya tiba-tiba terdegradasi ya, seperti apa ilmu itu ya tidak dipelajari secara terbuka ya, dan malah dipersepsikan negatif ya, mempelajari tentang diri manusia itu ya. Ada data ya dari penelitian yang dilakukan oleh salah seorang peneliti yang kami baca di Dijen Kebudayaan laporannya, itu ternyata kalau kita ngomong tentang diri manusia itu lari-larinya ke seperti membicarakan masalah kepercayaan, masalah kebatinan, masalah macam-macam, dan di hasil survei itu agak mengejutkan ya, persepsi publik terhadap ilmu-ilmu kesejatian itu ya ternyata menganggap sebagai perdukunan itu 31% ya.
publik menganggap ya. Yang kedua sebagai budaya itu 21% ya. Sebagai ilmu goib 11%, aliran sesat 15%, dan yang lain-lain itu yang cenderung negatif semua. Jadi ini yang hasil penelitian. Jadi sebetulnya lebih banyak negatif. Yang positif kan cuma budaya aja kan ya, 21%. Nah, ketika orang mau mempelajari, belum sudah divonis, kamu anti agama, kamu ini kebatian, ini kejawet, ini segala macamnya. Nah, orang akhirnya mempelajarinya mungkin secara diam-diam. Nah, padahal ini kan kita memerlukan pembelajaran. Nah, makanya kami mencoba ya. Mungkin istilah itu sendiri juga belum sudah divonis. Kami mencoba ya sambil guyon itu ya. Kan ada namanya Wikipedia ya. Ada toko aja namanya Tokopedia. Mungkin banyak pedia yang lain yang artinya sebenarnya pengetahuan pedia itu. Nah, kalau tentang diri manusia itu kita sebut pedianya gitu ya. Kami menyebutnya sebagai diripedia. Ya. Ini istilah kami supaya kalau kita mau mempelajari sesuatu akan lebih mudah. Kalau di ilmu kedokteran itu ada namanya anatomi tubuh ya. Nah, kami menyebutnya taksonomi ya. Taksonomi itu selain penggolongan juga stratifikasinya ada. Nah, ternyata diri manusia itu dari ilmu-ilmu leluhur dan juga yang sekarang dikembangkan, konon bagian-bagian yang tertentu itu diambil oleh barat, dikembangkan di sana, kita lupa mengembangkan, akhirnya terutama yang mengenai spiritual ya, mengenai dimensi kesadaran segala macam itu, mbah-mbah kita, nenek moyang kita nanti Pak Darmawan saya kira pasti tahu persis itu. Nah gini Mas, saya potong dikit. Nah ini kan pendiri Akademi Jati Diri. Sekarang ini yang namanya ceramah-ceramah keagamaan di Indonesia itu naik sekali grafiknya. Dimanapun, kapanpun kita dengarkan ceramah agama. Iya. Belum lagi ya masjid, ya gereja, banyak sekali. Nah sekarang apa yang khas, yang distintif atau yang beda dari pedia-pedia yang itu gitu? Ini mengenali tadi taksonomi tadi ya. Karena jangan sampai baru akan ngomong aja sudah dihakimi ya. Masuk, wah sejatinya ada 3 unsur ya. Nanti ketahuan tadi disinggung oleh Prof. Kamarudin juga ya. Gak mungkin 3 unsur itu gak kerjasama. Yaitu adalah raga ya. Itu ada yang menyebut sebagai jasmani kasar ya. Ada jiwa, jasmani halus. Ada spirit atau roh itu ya, yang itu merupakan daya hidup ya. Nah, surprisingly Prof ya, ini dulu konon manusia itu termasuk akhirnya juga kurang paham tentang ini. Setelah menciptakan komputer ya, perangkat komputer, ternyata analoginya jadi belajar. Oh ternyata ibaratnya tubuh manusia yang jasmani kasar itu adalah hardware-nya komputer, jiwa itu software-nya. Nah, yang roh itu apa? Daya hidup. Ternyata pasokan dayanya. Secanggih-canggihnya komputer kalau pasokan dayanya di switch off ya. Mati dia. Kalau dalam komputer pasokan dayanya berupa apa? Listrik, aliran listrik. Kalau dalam tadi manusia tadi? Iya. Pasokan dayanya? Itu nanti ujungnya ternyata ke mataharian sama ya. Jadi energi ya. Saya bilang sehari-hari urusan saya energi. Jadi ya kalau listrik tadi kan sumbernya pasti sumber energi di alam ya. Ya. Itu sumbernya matahari lah. Kalau di manusia tadi itu seorang neuroscientist yang menyampaikan munculnya yang ketiga tadi adalah metabolisme tubuh yang ujung-ujungnya itu juga dari zat-zat yang ujungnya matahari juga lah. Konon kalau ditarik ke atas itu merupakan kalau dari agama itu pancaran sinar ilahi. Ya. Mengapa kok kemudian kok ke sana? Ini kan bukan ujuk-ujuk ya. Kok muaranya di hari lanjut itu ke sana? Tadi disinggung kita dalam tema ulang tahun kemerdekaan. Ya. Kalau kita ingat ulang tahun kemerdekaan pasti ingat lagu Indonesia Raya. Saya kira hampir berapa kali kita menyanyikan. Itu ada liriknya ya, atau syairnya itu yang berbunyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tapi yang spiritual nggak ada dalam lagu itu. Nah, spiritnya itu apa? Spirit itu adalah Indonesia Raya itu menjadi spirit kita, kelangsungan Indonesia itu menjadi spirit kita untuk tetap menjiwa, membangun jiwa kita dan badan kita. Badan itu adalah raga, jiwa, raga, spirit.
tujuannya nanti kalau dibaca di stanza yang kedua itu adalah untuk Indonesia bahagia. Jadi sebetulnya orang kalau sudah merasa bahagia, dia tidak akan neko-neko, tidak akan berperang, tidak akan macam-macam, tidak akan berbuat yang karena hatinya sudah bahagia. Jadi intinya Indonesia bahagia itu sebetulnya sudah disimbolkan ya, diamanatkan dalam lagu kebangsaan kita. Oke, sekarang saya ke Mas Darmono ya. Kira-kira gimana Mas menanggapi cerita Mas Lulu tadi dan juga pengalaman Mas Dar sendiri? Kok muaranya kok ke sana gitu? Perjalanan Mas Darmono juga begitu. Ya, terima kasih Mas Komar. Jadi Mas Lulu juga. Jadi memang sebetulnya kita ini dari kecil sudah suruh menyanyi Indonesia Raya tadi. Dan sudah dikenalkan dengan Pancasila. Nah, di Pancasila itu jelas ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kepercayaan itu sudah tertanam dari kecil untuk percaya adanya Tuhan. Terus kemudian kita di dalam baik Undang-Undang Dasar 45 atau di Pancasila sendiri ada tugas-tugas yang penting untuk kita ini, yaitu bagaimana memanusiakan manusia yang lain, berberi kemanusiaan tadi. Ya sudah manusia, tapi belum tentu mempunyai derajat kemanusiaan yang tinggi misalnya. Dan juga hal-hal lain yang pada ujungnya adalah untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, kita ini kan belum sejahtera. Pribadi-pribadi kita mungkin udah jauh lebih sejahtera dibanding mayoritas. Ini menimbulkan perasaan bahwa tugas sih sebelum selesai, berarti harus terus membantu saudara-saudara yang belum sejahtera. Ibaratnya kalau bapak itu mempunyai anak banyak, pasti bapak ini nggak suka kepada anak yang sudah diberi banyak modal rezeki, tapi terus enak-enak menikmati, tidak membantu saudara-saudara yang masih susah. Nah, ini saya kira di semua agama diajarkan bagaimana haruslah yang diberi lebih itu membantu yang masih tertinggal. Nah, ini yang membuat meskipun dikatakan udah selesai diri sendiri, tapi belum selesai melihat ketimpangan yang ada ini. Ya, sekarang gini Mas, pikiran, pengalaman, niat itu kan mulia sekali. Dan sekarang yang namanya indeks itu kan bukan lagi secara kuantitatif kan ekonomi, tapi indeks kebahagiaan, happiness. Dalam stanza Indonesia Raya tadi kan happiness ya, happiness. Mengapa di Nusantara, di Jawa khususnya, yang dulunya itu mereka intens ya, sejak dari kecil itu diajak menghayati itu, tapi kelihatannya kok tergerus ya di lingkungan masyarakat itu. Dan ini kan pikiran-pikiran Mas Lulu, Mas Dar itu kan kayak melawan mainstream gitu. Gimana kira-kira? Betul sekali Prof. Jadi saya kira kalau kita sudah banyak baca ya, ilmu leluhur kita itu memang tinggi ya. Kok tergerus tadi atau terdegradasi ya. Bukan tidak mungkin itu ada namanya dekulturisasi oleh quote-unquote penjajah ataupun mungkin orang-orang yang tidak senang bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar lah. Itu kan sudah terjadi ya, sudah kita tidak perlu meratap. Itu kita melihat keadaan sekarang dan saya selalu pakai ini. Mulailah dari apa yang kepegang di tangan ya, kita ini alhamdulillah masih eksis semua dan masih punya kemampuan untuk menyumbangkan sesuatu ya. Nah, ya kita mulai dari situ, karena kalau kita hanya diskusi saja, ibaratnya kita tuh hanya akan kayak mengecat langit ya. Jadi udah saya belajar sedikit tadi, bukan menciptakan Diripedia Prof. Jadi saya lebih tepat menggali ya, seperti Bung Karno dulu menggali nilai-nilai yang ada itu dalam Pancasila. Saya kecil-kecilannya aja. Jadi ilmu-ilmu kesejahteraan itu sebetulnya sudah banyak ada. Kami mencoba menggali itu, merumuskan menjadi Diripedia. Nah, ini kaitannya dengan akademi ini apa? Institusi atau tempat latihan atau sanggar atau apa ini Mas? Ini akademi tanda petik, kan di kita negeri kita juga ada namanya Academy of Science. Itu bukan akademi sekolahan tapi ya sentra tempat pemikiran ya,
pembelajaran bersama, tidak bermaksud untuk diri sendiri, tapi mari bersama-sama kita kaji, terus kita sempurnakan sehingga ini menjadi milik bersama, bukan milik ya. Kalau Mas Dan ini kan banyak universitas, punya lingkungan, punya mitra, punya anak buah. Gimana agar pemikiran tadi tidak untuk diri sendiri, tapi juga melimpah bagi orang lain? Tentu sudah dilakukan, tapi mungkin bisa dibagi sehingga kawan nanti bisa meneruskan menjaga apa yang dilakukan Mas Dan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara itu orang cenderung lupa. Kalau lihat itu mungkin ingat, tapi kalau kita mengerjakan baru mengerti. Jadi ya kita harus kasih contoh dengan mengerjakan. Dan contoh-contoh tadi dengan kesempatan praktek-praktek tadilah yang kita upayakan kan Mas. Maka meskipun sudah bangun 4 kawasan industri, 3 kawasan ekonomi khusus, masih saya sampaikan ke teman-teman itu, marilah kita bangun 100 kawasan industri baru untuk memberikan lahan buat anak-anak muda mendapatkan latihan, pendidikan, pekerjaan. Karena bekerja di industri itu mau tidak mau harus disiplin, harus berintegritas, harus bisa mengontrol hawa nafsunya yang mungkin dikatakan Mas Lulu tadi jiwa yang harus dikendalikan oleh spirit. Ya, jadi memang body, soul, and mind dalam bahasa Inggrisnya juga itu kan mirip juga tadi dibagi 3. Jadi kalau di dalam pekerjaan badan ini harus kuat, nah, kemudian harus mempunyai jiwa juga yang ingin membangun, inginnya banyak, have-nya banyak. Tapi jangan kelewatan. Itu harus dikontrol dengan spiritual. Maka spiritual itu harus sering dikasih makan juga, yaitu kedamaian yang diinginkan. Ada ibaratnya itu seorang tua Indian kepada kaca cucunya, di dalam badan kamu ini ada 2 serigala, serigala hitam dan putih. Dan itu selalu berkelahi. Nah dalam berkelahi ini siapa yang menang? Si cucunya tanya, ya yang dikasih makan lebih banyak gitu kan. Jadi serigala yang hitam ini maunya kan makan daging, maunya sendiri semua yang enak. Yang putih ini cuma mau tenang, diam, meditasi, ya, berdoa gitu kan. Nah kalau 2 ini seimbang, maka badan ini menjadi bisa bekerja dengan baik, harmonis. Inilah yang harus juga dipraktekkan di lapangan. Tidak hanya dari teori saja, dipraktekkan. Nah, di dalam perusahaan kita mesti membuat peraturan perusahaan yang menjurus ke sana. Seperti juga di Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya udah semua hal yang ada di Pancasila itu kan diterjemahkan untuk menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, itu juga di dalam perusahaan ada pedoman itu. Ada juga dari pemerintah memberikan pedoman mengenai bagaimana peraturan perusahaan. Kalau peraturan perusahaan itu dijalankan dengan benar, sebetulnya udah pasti akhlak budinya itu meningkat, integritasnya meningkat. Nah ini yang ternyata sering tidak dipatuhi atau sering tidak malah dibacakan di dalam penerimaan karyawan baru. Iya, iya. Mas Lu kan lama ya di dunia birokrasi perusahaan. Apa yang kita sampaikan ini, kalau kita bandingkan, kita berhadapkan dengan realitas sosial politik birokrasi yang berjalan, sebagian nggak semuanya, ini kan jauh sekali kan, jauh sekali. Bicara karakter kan domain agama kan, tapi ini agama dakwah berkembang terus, tapi perilakunya sebagian kok hanya pada formalisme gitu. Kalau ada silakan. Kalau itu dikembalikan ya, ngajari kebiasaan, ada habit yang bagus tadi ya, ditanami dengan value-value yang lain, saya kira dia akan jadi terbiasa nanti kalau ketika dia dewasa ya. Apa yang sudah ada ini sudah baik, tinggal terus-menerus harus dipelihara agar menjadi lebih baik. Itu aja sih Mas. Iya. Pemirsa, Presiden Executive Club, dialog ini memang kurang populer. Kami berharap dialog ini menjadi bahan renungan, bahan dialog. Kalau sempat Anda melihat
sendiri atau sekali-kali menjadi bahan dialog bersama keluarga. Apa yang kami dialogkan ini semoga memberi manfaat pada Anda semuanya. Terima kasih, sampai jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.